Welcome back to this channel guys. Di video ini, saya kembali mencoba membahas polemik penolakan kehadiran timnas sepak bola Israel di ajang Piala Dunia Usia 20 yang rencananya akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. So, alasan apa yang menyebabkan penolakan ini? Lalu apakah alasan ini adalah alasan yang masuk akal? Dan apakah pilihan kebijakan ini dibenarkan berdasarkan hukum internasional? Temukan jawabannya sebentar lagi, guys. Memang dari pemberitaan beberapa media mainstream, alasan ketiadaan hubungan diplomatik menjadi alasan utama di balik penolakan ini. Ketiadaan hubungan ini diakibatkan karena Israel dianggap melakukan suatu penjajahan terhadap Palestina. Beberapa pejabat pemerintah di Indonesia lalu dengan lantang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak sudi jika timnas sepak bola Israel menginjakkan kakinya di bumi Nusantara. Spirit nasionalisme yang disuarakan para tokoh pemerintah tersebut umumnya mengutip sikap dan pernyataan Bung Karno yang memang menganggap Israel sebagai bangsa imperialis. Bahkan, Bung Karno menyuarakan hal ini di beberapa forum internasional seperti di PBB dan juga dalam konferensi Asia Afrika. Pada intinya, selama kemerdekaan Palestina tidak terjadi, selama itu pula Indonesia tidak akan mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal yang lebih penting, konstitusi kita dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Faktor romantika sejarah juga menjadi alasan penguat. Kita tahu jika Palestina merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan dalam hukum internasional juga sangatlah penting, karena dengan adanya pengakuan, berarti negara yang baru merdeka tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Dan kapasitas ini akan memperkuat eksistensi suatu negara baru. Negara tidak hanya eksis karena memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintah, tetapi juga karena adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya. Sejak saat itu, Indonesia begitu berhutang budi dengan Palestina. Indonesia selalu memposisikan dirinya sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia selalu bersuara keras tatkala Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Sebagai contoh, bagaimana Amerika Serikat secara sepihak memindahkan kantor kedutaan besar ke Yerusalem pada tahun 2018 lalu. Tercatat saat itu, proses pemindahan ini memunculkan protes yang sangat keras dari rakyat Palestina, khususnya di perbatasan jalur Gaza. Oh ya, sebenarnya terdapat pula jejak sejarah bagaimana olahraga juga sempat menjadi ajang untuk menunjukkan protes dan boikot kepada Israel. Sebagai contoh, ketika timnas sepak bola Indonesia menjuarai zona Asia di tahun 1957 usai mengalahkan Cina, namun Indonesia kemudian memilih mundur karena harus bertanding dengan Israel di putaran kedua. Padahal saat itu timnas Garuda hanya selangkah lagi menuju ajang Piala Dunia di Swedia pada tahun 1954. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang menggunakan olahraga sebagai media dalam menunjukkan ketidaksukaan kepada Israel. Malaysia juga pernah melarang atlet renang Israel untuk berpartisipasi dalam
kualifikasi para Olimpik di Malaysia. Bahkan ketika itu seluruh orang Israel dilarang juga untuk meramaikan acara olahraga yang diperuntukkan untuk kaum difabel tersebut. Sikap ini jelas menunjukkan bahwa seperti halnya Indonesia, Malaysia adalah anti-Israel. Dari sederet peristiwa tersebut, dari sini kemudian kita bisa mengambil sedikit kesimpulan. Jika sikap pemerintah Indonesia begitu jelas dan tegas, tetapi pernyataan atau pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sikap yang tegas dan benar itu selalu relevan dengan kondisi saat ini? Dari perspektif hubungan diplomatik, ketiadaan hubungan diplomatik ternyata tidak memiliki implikasi terhadap kunjungan antar warga negaranya. Artinya, warga negara Israel dapat mengunjungi Indonesia, begitupun sebaliknya. Terdapat pula suatu data yang menarik, di mana menurut The Jerusalem Post itu disebutkan bahwa jumlah wisatawan Indonesia yang mengunjungi Israel di tahun 2017 itu sebanyak 36.300 orang. Wow, jumlah yang relatif besar, bukan? Saya juga mencatat bahwa kunjungan delegasi resmi Israel ke Indonesia beberapa waktu lalu. Pada bulan Maret 2022, Parlemen Israel ternyata menghadiri sidang Majelis Uni Interparlemen atau Interparliamentary Union yang ke-144 yang saat itu diselenggarakan di Nusa Dua. Kemudian di event olahraga juga terdapat beberapa atlet Israel yang pernah bertanding di Indonesia. Sebagai contoh, pebulu tangkis Misha Silverman yang turun pada kejuaraan dunia BWF di tahun 2015 dan juga pembalap sepeda Mikhail Yakovlev juga mendulang prestasi yang sangat baik pada ajang UCI Track Nation di Jakarta. Menarik untuk disimak dan juga dianalisa nantinya mengapa kemudian penolakan terjadi saat ini pada saat timnas sepak bola Israel akan bertanding ke Indonesia. Dari kondisi ini dapat kita simpulkan jika pilihan kebijakan politik seharusnya tidak mengorbankan kepentingan umum dan masyarakat. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. Tentu tidak menjadi masalah ketika kita tahu kita bisa dengan mudah jalan-jalan ke negara Israel. Seperti halnya orang-orang Israel yang jalan-jalan ke Indonesia. Ketika kita membolehkan timnas Israel datang ke Indonesia, toh secara politik Indonesia tetap bisa menyuarakan aspirasinya untuk menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Apalagi kemudian saya juga sempat membaca bahwa perwakilan negara Palestina pun juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Indonesia memperkenankan delegasi atau khususnya timnas sepak bola Israel untuk berkunjung ke Indonesia. Kalau kita lihat dari perspektif kedaulatan dalam hukum internasional, Yannick Radon pernah mengatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar pembentukan suatu negara. Pemahaman tentang kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sekali lagi sangat dinamis. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, seperti misalkan hak atas kesederajatan, equality, hak atas yurisdiksi wilayah, territorial jurisdiction, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau bahkan melarang seseorang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, dan termasuk pula hak untuk melakukan nasionalisasi. Jadi secara teori, Indonesia memang dibenarkan untuk melakukan tindakan sepihak dengan melarang keikutsertaan timnas sepak bola Israel. Indonesia bahkan pernah melakukan tindakan yang lebih jauh dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia dulunya. Negara lain pun juga pernah dengan sangat subjektif melakukan tindakan sepihak berdasarkan pada prinsip kedaulatan. Kita tahu
Dan kita masih ingat bagaimana Menteri Pertahanan saat ini, Bapak Prabowo Subianto, itu pernah dilarang mengunjungi Amerika Serikat selama 19 tahun tanpa suatu alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tentu dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana dan komprehensif dalam menggunakan teori kedaulatan. Saya teringat pendapat dari almarhum Profesor Sachipto Raharjo yang mengatakan bahwa dalam menjalankan hukum tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan yang bersifat spiritual. Dibutuhkan suatu empati, komitmen, dan juga dedikasi di samping sekedar rasio dalam hukum. Artinya, benar kita bersandar di balik prinsip kedaulatan, tetapi apakah pilihan ini adalah pilihan terbaik yang tidak melukai atau mengorbankan kepentingan lain? Disitulah kecerdasan spiritual bermain, guys. Itulah kemudian mengapa saya teringat dengan sosok mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang sempat ingin membuka hubungan dagang dengan Israel. Jika kita hanya mengandalkan rasio dan romantika sejarah, jelas jawabannya adalah penolakan. Tetapi dengan kecerdasan spiritual, tentu Gus Dur punya maksud visioner yang sebenarnya satu frekuensi dengan semangat memerdekakan Palestina. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.